So, I'll be explaining about common and proper nouns. Common nouns is the common things that we see in our daily life, like pens, pencils, and books. Meanwhile, proper nouns are more specific, like places, names, Amazon River, New York City, and games. We can turn common noun to proper noun by just knowing what the determiner is. For example, how old is the boy? You can change it into how old is Jerry. By doing that, we just turn a common noun into a proper noun. They have differences like common noun doesn't always have to be capitalized unless they are at the beginning of a sentence. Meanwhile, proper nouns are always capitalized. And it is more unique and specific. Meanwhile, common is more general. That's all. Thank you. Countable noun. Countable noun means the noun itself can be counted by a specific amount. For example, by adding few, many, a or an, or maybe is or are. Usually, it's added by s or es by the end of the noun. For the example, there are 2 apples at the table, or I bought 2 pair of shoes last week. Both the apple and the shoes can be specifically counted, but which is the amount is 2. Other than apples and shoes, other countable nouns are places, person, animal, fruit, things, and etc. On the other hand, uncountable noun. Uncountable noun means the noun itself can be counted by specific amount. For example, water. We cannot know how much the water is it, but we can use a measure for the water. For example, there is a glass of water. Or other than water, it usually liquid, gas, idea, or emotion, and etc. Other than countable and uncountable noun, there is irregular noun. But what does irregular nouns mean? Irregular nouns mean the noun itself can be countable and uncountable. Why? It all depends on the context where the noun is used. For example, room. When we use room in the sentence as there are 2 vacant rooms in that house, means the room itself can be counted because the room itself refers to the place. On the other hand, when we use room in the sentence are there aren't many rooms in this place. The room itself refers to the space of a place itself, so we cannot count the specific amount of the noun. Another irregular nouns are likes, time, tea, and hair, and etc. They all can be counted and uncounted, depend on the text and the context where they all used. Collective noun adalah sebuah kata yang menjelaskan sebuah kelompok benda, hewan, atau orang. Collective noun biasanya digunakan untuk menjadikan kelompok sebagai kesatuan. Tentunya di dalam kata kesatuan tersebut dibutuhkannya anggota yang membuat kata tersebut dapat disebut sebagai collective noun. My class was awarded as the best class of the year. Kelas di sini berarti menjelaskan kelas yang dimana sebuah anggota kelas yang berada di dalamnya. Kelas menjadi kata perwakilan untuk menjelaskan sebuah grup di dalamnya. Tentunya collective noun memiliki 4 jenis. Yang pertama ada collective noun untuk orang, collective noun untuk hewan, collective noun untuk benda, dan juga common collective noun.
Tentunya, collective noun memiliki perbedaan jamak dan tunggal. Perbedaan tersebut tergantung pada konteks yang digunakan. Jika mereka membuat suatu kesatuan seperti melakukan hal yang sama secara bersamaan, maka collective noun tersebut bisa dikatakan singular. Sedangkan jika mereka masih dalam satu kelompok, namun mereka melakukan hal yang sama yang bertentangan dari satu dan yang lain, maka collective noun tersebut bisa dikatakan sebagai plural. Oke, setelah kita sudah mengenal dengan yang namanya noun pada materi sebelumnya, sekarang kita akan lanjut kepada materi yang bernama pronoun, lanjutan dari noun. Di sini saya, Raffi Hamzah Andika, akan menjelaskannya secara singkat. Mari disimak. Baik, jadi pronoun atau kata ganti dalam bahasa Indonesia merupakan salah satu dari part of speech, sama seperti noun. Yang mana pronoun di sini adalah bentuk kata yang digunakan sebagai kata untuk mengubah atau mengganti kata-kata noun. Yang mana pronoun digunakan untuk berbagai jenis kata seperti ya, ide, tempat, objek, nama orang, atau bahkan orang itu sendiri. Nah, secara harfiah, pronoun dapat diartikan sebagai sebuah kata ganti untuk mengubah atau mengganti kata noun atau kata benda menjadi kata ganti dalam sebuah kalimat, paragraf, atau bentuk-bentuk susunan kata lainnya. Yang mana walaupun sudah memiliki arti atau bahkan bentuk yang berbeda, namun tapi tetap sama, tetap memiliki tujuan atau bahkan makna yang sama. Oke, baik. Sebagai contoh, kita ambil misalnya dari nama Rudy. Kita buat kalimat, Rudy is a good man. Maka dalam hal pronounnya, kita akan mengganti Rudy menjadi he. Maka akan menjadi he is a good man. Atau misalnya kita ganti menjadi perempuan. Mungkin Reni. Kita akan menggantinya, misalnya Reni is a good girl, misalnya. Maka dalam hal pronoun akan menjadi she. She is a good girl. Atau mungkin kita bisa menggunakan lebih dari satu orang. Misalnya, Andy and Budi is playing football. Bukan is ya, mungkin are. Andy and Budi are playing football. Maka kita akan menggantinya menjadi they. Andy dan Budi tadi digabung menjadi they. Jadi, they are playing football. Nah, lalu pronoun sendiri dibagi menjadi dua bentuk kata, yaitu singular and plural. Singular sendiri seperti namanya single, yang artinya ia memiliki subjek atau objek yang hanya berjumlah satu. Contohnya seperti tadi, he, she, it yang merupakan untuk kata benda, atau you and I. Itu semua merupakan bentuk kata pronoun yang termasuk ke dalam kata singular. Contohnya, misalnya kita menggunakan kata it. Misalnya, it was a good board misalnya. Atau dari kata he play these games alone. Lalu ada yang namanya plural, yang mana plural sendiri merupakan kebalikan dari singular. Yang mana jika singular tadi adalah subjek atau objek yang hanya berjumlah satu, maka plural di sini disebutkan sebagai bentuk kata dari pronoun yang berjumlah lebih dari satu, bisa 2, 3, atau seterusnya. Yang termasuk ke dalam pronoun plural ini adalah we, they, dan you. Mungkin kalian bertanya, kenapa you bisa masuk ke singular, bisa juga ke plural? Karena you atau kamu itu ya, itu bisa digabungkan dengan kalimat-kalimat atau kata-kata yang berbunyi plural. Misalnya seperti guys atau all. Mungkin kalian pernah mendengar yang namanya seperti hey, you all, atau do you guys. Nah,
itu terhitung ke dalam satu kata ganti. Yang artinya kan yang kalau guys atau all itu berarti lebih dari satu. Dari itu kenapa you itu bisa masuk ke dalam singular maupun plural. Oke, baik. Mungkin untuk materi pronoun sampai di sini dulu ya. Untuk contoh yang lebih banyaknya lagi atau mungkin penjelasan yang lebih jelas atau lebih detail lagi, bisa kalian lihat di modul yang sudah kami buat dan kami susun sebaik mungkin agar kalian mungkin bisa lebih mengerti dan lebih paham mengenai noun dan pronoun. Baik, saya Raffi Andi Andika pamit undur diri. Terima kasih. Halo teachers, saya Fauzi Nizar dan kali ini saya akan memaparkan tentang apa itu sih possessive. Jadi possessive yaitu bentuk kalimat yang digunakan untuk menggambarkan kepemilikan barang atau hubungan antara sesuatu dengan seseorang. Jadi possessive ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada possessive pronouns, possessive adjective, possessive noun, question, dan juga tambahan lagi ada possessive exceptional pronouns. Jadi yang kelima ini ada tambahan juga dari 4 possessive sebelumnya. Jadi yang pertama yaitu possessive pronouns. Apa sih possessive pronouns? Jadi possessive pronouns adalah kata ganti untuk menggambarkan sesuatu kepemilikan terhadap barang. Ya. Jadi kata ganti ini jadi fungsinya memperjelas atau menyingkat suatu kalimat yang berhubungan dengan kepemilikan barang. Jadi contoh kalimatnya yaitu ada mine, yaitu untuk kepemilikan barang diri atau seseorang yang memiliki barang tersebut. Yours untuk lawan bicara dari orang yang memiliki barang tersebut. Jadi yours ini terbagi jadi dua ya, yaitu plural dan singular. Jadi untuk plural dan singular ini, yang pertama ada plural. Di plural ini untuk orang banyak dan lebih daripada satu orang. Dan untuk singular yaitu untuk satu orang individu saja. Yang berikutnya ada his. Jadi his ini untuk kepemilikan barang terhadap kelamin laki-laki atau pria dan pria dan laki-laki. Dan berikutnya ada hers. Jadi hers ini kepemilikan barang terhadap kelamin perempuan, yaitu perempuan dan wanita. Kemudian ada theirs. Jadi theirs ini lebih menitik beratkan pada kepemilikan barang milik mereka, yaitu lawan bicara, tapi dengan lingkup yang lebih besar daripada yours. Dan berikutnya ada ours. Jadi ours ini kepemilikan barang dari individu sendiri dan juga lawan bicaranya. Jadi mereka merupakan satu kesatuan yang sangat banyak. Jadi yang berikutnya ada possessive adjective. Apa sih possessive adjective? Jadi possessive adjective adalah kata sifat yang mengubah kata benda dengan mengidentifikasi kepemilikan terhadap sesuatu. Jadi untuk menggunakan possessive adjective ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu untuk mendahului kata benda yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi possessive adjective, kata benda itu harus dipaparkan terlebih dahulu sebelum menggunakan possessive adjective. Jadi untuk contoh katanya itu dengan my ini digunakan untuk pribadi diri yang memiliki barang, your untuk lawan bicara, his untuk laki-laki, her untuk perempuan, it's untuk sesuatu benda yang selain barang, misalnya berupa hewan atau benda selain manusia. Yang berikutnya ada ours, yaitu kepemilikan barang yang menyeluruh, jadi untuk sang pemilik sendiri dan juga orang yang diajak berbicara, jadi mereka jadi satu kesatuan juga. Yang berikutnya adalah theirs. Jadi theirs ini untuk seseorang yang memiliki kepemilikan barang, yaitu lawan bicara dengan lingkup orang yang sangat banyak. Yang berikutnya ada possessive nouns. Jadi possessive nouns adalah kata benda yang digunakan untuk menunjukkan kepemilikan sesuatu dan hubungan langsung. Jadi nouns ini berhubungan langsung dengan kata benda atau barang yang. Jadi untuk tipenya ada singular dan juga plural. Yang berikutnya ada possessive question. Jadi possessive question adalah kalimat tanya yang mengarah ke hubungan pemilikan sesuatu barang atau benda. Jadi kata-kata yang sering menggunakan kalimat ini adalah whose untuk menyatakan barang ini punya siapa, dan juga untuk who. Jadi whose dan who merupakan dua kata yang sering digunakan untuk
menggambarkan possessive question ini. Dan yang terakhir ada reciprocal pronouns. Jadi reciprocal pronouns adalah kata ganti yang menyatakan hubungan timbal balik. Jadi jika sesuatu atau seseorang berhubungan langsung dengan barang, itu pasti orang memiliki hubungan langsung dengan kepemilikan barang berikutnya. Jadi misalnya yaitu kata-kata yang sering digunakan adalah each other dan juga one other. Jadi di sini aku bakal ngejelasin apa sih demonstrative pronoun itu. Demonstrative pronoun ialah kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan sebuah atau beberapa benda yang mungkin jauh atau dekat di sekitar kita. There are only 4 in demonstrative pronoun. Terus Such as apa sih bedanya this, that, this this, sama and that those. dengan this sama those? Jadi bedanya this sama those ini dia itu plural. Artinya benda itu tuh lebih dari satu. Biar gampangnya tuh gini. Nah, jadi this itu punya pengertian yang sama this. Tapi bedanya this itu tuh bendanya lebih dari satu karena plural. Sama dengan that, dia memiliki pengertian yang sama dengan those. Bedanya those itu lebih dari satu bendanya. Terus this dan this itu tuh sama-sama benda itu ada di sekitar kita, kayak di tangan kita, terdekat dengan kita. Sedangkan that dan those, dia itu tuh benda itu tuh jauh dari jangkauan kita. Kayak ini tuh in here, and ini in there. This and that itu singular. Artinya hanya ada satu objek aja yang kita tunjuk. Kalau this, benda itu ada di sekitar kita, kayak di tangan kita atau dekat dengan kita. Sedangkan that, benda itu jauh dari jangkauan kita. For example, this is my book. Ini bukuku. I want this bag. Aku mau tas ini. Did you break this glass? Apakah kamu memecahkan gelas ini? That bike is mine. Sepeda itu punyaku. That isn't our car. Itu bukan mobil kami. Terus apa sih bedanya this sama that dengan this sama those? Jadi bedanya this sama those ini dia itu plural. Artinya benda itu tuh lebih dari satu. Biar gampangnya tuh gini. Nah, jadi this itu punya pengertian yang sama this.
Tapi bedanya this itu tuh bendanya lebih dari satu karena plural. Sama dengan that, dia memiliki pengertian yang sama dengan those. Bedanya, those itu lebih dari satu bendanya. Terus, this dan this itu tuh sama-sama benda itu ada di sekitar kita, kayak di tangan kita, terdekat dengan kita. Sedangkan that dan those, benda itu tuh jauh dari jangkauan kita. Kayak ini tuh in here, and ini in there. For example, these books are mine. Buku-buku ini punya saya. Materi untuk bab 3 dari modul ini adalah how to use nouns and pronouns properly, atau cara menggunakan noun dan pronoun secara tepat. Dalam bahasa Inggris, noun dan pronoun memiliki cara penggunaannya mereka masing-masing. Kita harus tahu tata penggunaan noun dan pronoun supaya apa yang kita sampaikan tidak memiliki perubahan makna. Jika kita melakukan kesalahan, maka ada kemungkinan bahwa apa yang kita sampaikan memiliki perubahan makna, yang mana ini dapat berdampak kepada para pembaca atau pendengar yang bisa salah mengartikan apa yang kita sampaikan. Oleh karena itu, kita harus menghindari kesalahan umum dalam penggunaan noun dan pronouns dengan cara mengikuti aturan kaidah kebahasaan yang ada dan meningkatkan pengetahuan kita soal nouns dan pronouns.